Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah berikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di acara pelatihan pengolahan sampah plastik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menjadi bagian yang mencoba untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik yang tidak bisa lapuk ya dalam waktu ratusan tahun. Termasuk hari ini kami atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup, ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan PT PLN memberikan pembinaan, bantuan kepada kampung iklim yang ada di Kuin Cirucuk dan Pelambuan. Tentu ini sangat berharga bagi kita ya. Banjarmasin bisa. Banjarmasin bisa. Program Kampung Iklim ini adalah suatu program di mana suatu daerah, wilayah itu setingkat kelurahan ataupun RW, bagaimana dia bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim dan juga melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Nah, sebab seperti kita ketahui bahwasanya dunia sekarang ini kan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global itu sendiri akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, jadi bagaimana kesiapan warga, kesiapan kita untuk menghadapi terhadap perubahan iklim. PLN Indonesia Power UPDK Barito sangat concern terhadap lingkungan, baik dalam operasional maupun dalam lingkungan sekitar. Ini dibuktikan dengan keikutsertaan PLN Indonesia Power UPDK Barito dalam penyelenggaraan proper. Jadi ini sejalan dengan program perusahaan kami sebagai tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Dari PLN mempunyai kebijakan untuk selalu menyelenggarakan setiap tahunnya, dan alhamdulillah kita berkolaborasi dengan Urban Lab. Perkenalkan, saya Yanti dari Borneo Urban Lab. Borneo Urban Lab adalah organisasi anak muda yang berfokus pada isu perkotaan, terutama saat ini kami berfokus pada isu lingkungan, inklusivitas, dan juga pengembangan anak muda. Saat ini Borneo Urban Lab berkolaborasi dengan PLN untuk melakukan pembinaan untuk 3 proklim di Kuin Cirucuk dan Pelambuan, di mana kami memberikan pelatihan dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi barang-barang yang bernilai. Di sini kami membina sekitar 20 orang ibu-ibu yang termasuk dalam 2 wilayah kelurahan dan juga di 3 proklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani, berasal dari kelompok Proklim Kuin Malalar. Nama saya Fatmasari dari Proklim Kuin Hamparan. Nama saya Rajimah dari Proklim Asri Berseri. Nama saya Haji Dinor dari Proklim Asri Berseri, Kelurahan Pelambuan. Nama saya Nur Komarudi Zainan dari Proklim Kuin Hamparan, Kuin Cirucuk. Perkenalkan, Ronalon Haris Fadilah Esos, Kelurahan Kuin Cirucuk, Barat. Saya Nyoman Sukma Aryawan, saya selaku manajer dari UPDK PLN Indonesia Power UPDK Barito. Nama saya Bayu Hadi Cahyono, jabatan sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. My name is Natalisa. I'm from America, from the state of Michigan. And I came to Indonesia through the American Indonesian Exchange Foundation to teach English at SMK 3 Banjarmasin. Ini baru pertama, pengalaman yang pertama. Baru pertama kali, sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini. Sebelum adanya pelatihan dari PLN DRH ini belum ada aktif lagi. Cuman kami aktif yaitu di pembudidayaan ikan lele saja yang aktif lagi. Perasaan kami dan teman-teman sangat senang sekali dan sangat berantusias sekali dengan kegiatan ini. Bahkan sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena adanya kegiatan ini kami bisa menambah ilmu kami. Alhamdulillah merasa senang. Yang tidak tahu jadi tahu. Selain di kelurahan, alhamdulillah kalau pelatihan untuk ibu-ibu kita sering bertemu di rumah saya. Mereka sangat antusias sekali. Pelatihan-pelatihan tersebut memanfaatkan waktu-waktu luang. Mereka itu belajar lebih cerdas lagi bagaimana mengelola sampah itu berdaya hasil guna yang baik, dan sampah tersebut banyak didapat dari rumah tangga dan pinggir-pinggir jalan itu sendiri. Setelah kami mengikuti program ini, perubahannya sangat bermanfaat. Apalagi kami ibu rumah tangga itu bisa mengisi waktunya. Perubahannya mengurangi sampah-sampah yang ada di rumah
bahkan bukan di lingkungan kami saja, tapi di sekitar pasar-pasar yang ada di sekitar kami, di sekitar lingkungan kami, bahkan tetangga kami kumpulkan semua sampah-sampah plastiknya yang bisa digunakan dan didaur kembali. Sampah yang ini dia manfaatnya apa, dan juga bisa menyehatkan lingkungan, mengurangi dari sampah-sampah yang berkeliaran. Dan perubahan yang kami dapatkan yaitu di lingkungan kami alhamdulillah sangat berkurang sampah-sampah yang ada di sekitar kami. Sangat-sangat mendukung sekali, soalnya sampah plastik di seluruh dunia, sampah plastik, jadi kami selain menganjurkan warga untuk mengumpulkan tersendiri dan kami memanfaatkannya. Hasil daripada pelatihan itu, seni-seninya itu, pembuatannya itu belum menghasilkan lagi, cuman tahap belajar lagi kami. Sebenarnya perlu pelatihan aja yang mereka butuhkan. Saya lihat ini sangat bagus bagaimana dalam pelatihan ini kita melihat bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sebelumnya tidak banyak kegiatan saat ini bisa menjadi bersemangat untuk belajar berpartisipasi dalam mendukung program ini, dan kita melihat bagaimana mereka bersemangat untuk mensosialisasikan bagaimana kita mengelolakan sampah plastik, membuat barang-barang yang bermanfaat dari sampah plastik ini, dan kita harapkan juga ini bisa berguna juga untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berpartisipasi. Langsung dipraktekkan di rumah apa yang dipelajarkan di kelurahan, ini inisiatif dari kami semua. 2-3 hari baru kami praktek, dan di pelatihannya di rumah Pak RT. Dalam kegiatan ini kami membentuk satu kelompok di grup WA. Nah, bila saatnya sudah kita berkumpul melakukan kegiatan ini, kami saling informasi di grup kami. Alhamdulillah lah, kami mengucapkan terima kasih nih kepada Borneo Urban Lab, salah satu pelopor komunitas ya, yang membantu di dalam pembinaan program kampung iklim sendiri yang ada di Kota Banjarmasin. Dan bantuan CSR dari PLN ini adalah kolaborasi yang sekarang ini digalak-galakkan oleh Pak Wali Kota ya. Pelaksanaan kegiatan di suatu daerah ini harus ada istilahnya pentahelix, adanya kerjasama dari beberapa terkait. Mostly I feel like I've been an observer, and it's been really cool just to see how Borneo Urban Lab and PLN, how they're investing in the women here, the ibu-ibu, and investing in their skill sets. And it's just very cool to see like the community come together and work on this project together. Kami alhamdulillah sudah bisa membuat kerajinan seperti tas-tas yang dari plastik, seperti tempat tisu dan lain-lain, serta kami sudah bisa membuat kursi dari ekrobrik. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadikan perekonomian kami ibu-ibu dan kelanjutannya nanti. That was my first time making the eco brick, like putting the plastic in the bottles. So I thought that was really cool to see that. And then also today, I thought it was really cool how the ibu-ibus got to practice selling their items and kind of get that experience before trying it out in real life. So I think it's a really cool program overall, just really like investing in the women here. Kendalanya biasa karena ini baru, jadi kendalanya itu kadang-kadang ibu-ibu atau kelompok kami itu artinya itu tonjol-menonjol lah, terutama mencari bahan bakunya itu, sampahnya itu. Kita berikan sebagai ketua program pengarahan atau penjelasan supaya untuk membuat hasil atau guna yang baik itu kerjasama. Nah, jadi dengan pemahaman kita berikan itu tuh mereka kompak. Untuk menjual produk itu ada kemauan untuk mengisikan waktu dan menambah ekonomi selanjutnya. Ada kemauan untuk menjualnya, tapi masih kami banyak belajar, soalnya kurang rapi kerjaannya. I think it seems like it's going well. I got some of the bags that they made, and they look very durable, and they're also like very cute, I think. I really like the coffee design on it, so
yeah, it seems like it's really going well for them, and it seems like they really enjoy doing it and being together. Kita harapkan di sini teman-teman bisa berlatih untuk menciptakan produk-produk yang memang dibutuhkan di masyarakat, tampak menarik, sehingga nanti ke depannya teman-teman bisa mandiri menghasilkan produk-produk yang lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik lagi kepada masyarakat sekitar. Kami sangat berkeinginan sama sekali, yaitu bangku itu tadi, bangku yang dari botol plastik kemudian diolah jadi bangku yang bagus itu kan, kami keinginan sekali untuk menjual itu, dan kemana kami harus memasarkan produksi itu, atau tas-tas yang baik yang kami nilai baik itu kami kembangkan lagi, dan kami berkeinginan hendak menjual seperti itu, dan kemana kami hendak menjual kami belum tahu lagi ya. Rencana kami mau menggandeng DLH, mau minta SK PDU agar kegiatan ini bisa berlanjut seperti di tempat RT lain yang kami bina juga sudah ada di RT 20 ini. Mudah-mudahan nanti ada keluar SK dari DLH keberlanjutan PDU pemanfaatan daur ulang sampah plastik, supaya mereka bisa berkontribusi di acara di Pemko, jadi mereka bisa lebih luas lah wawasannya. Ya, tentu kami tetap mengembangkan ya kegiatan-kegiatan ekonomi sirkuler juga. Di beberapa proklim juga kami melakukan kegiatan pelatihan seperti pembuatan hidroponik, budidaya maggot, kemudian pembuatan ekoenzim, kemudian juga budidaya jamur, segala ini untuk meningkatkan ekonomi sirkuler yang ada di beberapa program kampung iklim yang ada di Kota Banjarmasin. Ya, terkait masalah CSR, peduli PLN peduli dengan kerjasama dengan Borneo Urban Lab, menurut kami itu sangat bagus sekali, di mana itu merupakan program yang pemanfaatan sampah untuk penanggulangan pemanfaatan sampah. Kegiatan ini sangat bagus untuk penanggulangan sampah yang menjadi problematika dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian komitmen kelurahan untuk mendukung program ini, kami telah melaksanakan sosialisasi serta kegiatan gotong royong bersama dengan warga yang bergiliran dari RW 1, RW 2, dan RW 3. Kemudian komitmen yang kedua adalah telah dibebaskan lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berada di Kelurahan Penyusup untuk di mana lahan tersebut digunakan untuk depo sampah. Jadi mudah-mudahan dengan depo sampah itu pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Penyusup khususnya dapat terpenuhi dan teratasi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa sosiologi Universitas Lampung Mangkurat yang sedang magang di Borneo Urban Lab. Perasaan saya selama magang di UB sangat senang karena bisa membantu ibu-ibu, bisa berinteraksi dengan banyak orang, kunjungan ke proklim, dan kegiatannya sangat menyenangkan. Untuk teman-teman magang, yaitu semoga bisa diberi kesempatan lagi untuk mengikuti kegiatan ini. Dan harapannya buat ibu-ibu ke depannya terus semangat, dan dengan adanya pelatihan ini diharapkan semakin kreatif untuk ke depannya. Harapan saya untuk Urban Borneo Lab sukses selalu, dan juga kegiatannya tidak hanya sampai sini, kedepannya pasti akan ada kegiatan lainnya. Harapan kedepannya semoga apa yang telah diberikan itu mengembang selanjutnya. Harapan kedepannya semoga dengan pelatihan ini bisa mengembangkan masa depan saya dan teman-teman saya. Mudah-mudahan kami mendapat lagi kegiatan dan pelatihan berikutnya. Untuk harapan kedepannya, proklim ini kan artinya itu 1 RW. 1 RW di tempat kami itu ada 19 RT. Jadi untuk kedepannya RW dan RT yang lain itu mengikuti kami. Dan kami pun siap untuk mengembangkan program tersebut. Sangat berharap sekali kepada CSR baik PLN maupun Pemko untuk memfasilitasi
dikeluarkannya SK PDU pemanfaat daur ulang sampah untuk pemasaran bisa kita masukkan sebagian di Dekranasda. Terus rencana kami memang ada tempat marketing UMKM di bawah jembatan Queen HKSN. Itu rencana Sabtu Minggu. Untuk membuatkan program-program untuk mendukung program Proklim yang tujuannya untuk membantu masyarakat mengetahui lebih jauh tentang limbah plastik, pemanfaatannya, serta bisa memperolehkan manfaat dari sampah plastik ini. Dan kita berharap memang untuk kedepannya ada program-program yang bisa mendukung pelestarian lingkungan, menurunkan emisi gas atau net zero emission, serta juga kelestarian dari lingkungan yang ada di sekitar. Tentunya kami berharap dari program Kampung Ilem yang ada di Queen Curcok dan Pelabuhan ini nantinya lebih dikembangkan lagi. Mereka yang dulunya tidak peduli dengan keberadaan sampah misalkan, tetapi ternyata sampah yang dikumpulkan mereka, yang disimpan di bank sampah, ini ternyata mempunyai nilai lagi dengan melakukan kegiatan yang 3R tadi, reuse, reduce, recycle. Nah di sini yang banyak recycle-nya, dia merubah suatu limbah sampah menjadi bahan yang bermanfaat untuk menunjang kegiatan ekonomi keluarga. Harapannya kemudian diharapkan bahwa program ini dapat berlangsung dan berkelanjutan dan dapat menambah nilai ekonomi bagi warga Queen Curcok khususnya dan warga Kota Banjarmasin pada umumnya. Yeah, I think my wish is just that they keep going and keep on investing in themselves by putting in the time to work on their different skill sets, whether that's sewing or making the eco bricks. And yeah, I just wish them the best of luck. I just think what they're doing is really amazing. Harapan kedepannya Borneo Urban Lab dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa atau mereplikasi kegiatan yang sama di proklim-proklim lain, dan juga banyak proklim-proklim yang juga dapat melakukan atau berkolaborasi gitu dengan pihak swasta, kemudian NGO dan juga anak muda. Salam lestari.